Berkenalan di sosial media, saling mengenal, kemudian pacaran secara online dan akhirnya bertemu. Namun nampaknya pertemuan pertama membuat wanita ini menghembuskan napas terakhirnya di tangan lelaki tersebut. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Sumatera Barat. Seorang wanita bernama Indah Permatasari berusia 21 tahun bekerja di pabrik roti di dekat rumahnya. Dikenal sebagai wanita yang ramah, punya banyak teman dan juga pekerja keras, bahkan temannya banyak menyebutkan kalau Indah selalu berbagi dan dirinya tak punya musuh. Usai lulus SMA, Indah sendiri memutuskan dirinya ingin bekerja tak lanjut kuliah, bukan tanpa alasan karena Indah ingin tak merepotkan orang tua dan punya penghasilan sendiri. Saat itu keluarga pun mendukung semua keputusan Indah dan mengizinkan Indah untuk bekerja di pabrik roti tersebut. Saat itu tepatnya di tanggal 9 Desember 2020 pagi hari, seorang warga yang mau pemilu kaget menemukan seorang wanita yang nampak sudah tak bernyawa di ladang mereka. Saat itu warga tersebut langsung melaporkan ke Pak RT dan tak lama lapor polisi. Pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki kasus ini dan evakuasi korban. Namun setelah diselidiki tak ada identitas dan juga tak ada barang bukti apapun di TKP tersebut. Dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, hasil otopsi menyebutkan jasad mendapat banyak tikaman dan bahkan jasad tersebut mendapat perkaosan. Pihak kepolisian pun melakukan identifikasi sidik jari hingga ketahuan jasad tersebut adalah Indah Permatasari. Tak lama pihak kepolisian mengabari keluarga Indah, mengembalikan Indah usai dilakukan otopsi untuk dimakamkan. Ternyata Indah sendiri memang sedang dicari keluarganya. Indah tak pulang beberapa hari lalu. Tak seperti biasanya Indah tak pulang, tak ada kabar, tak bisa ditelepon, bahkan saat itu pun Indah tak bekerja, membuat keluarga khawatir dan mencari Indah. Tak pernah menyangka kalau tiba-tiba datang polisi mengabari Indah sudah tak bernyawa. Pihak keluarga pun tak menyangka kalau Indah ditemukan sudah tak bernyawa. Saat itu pihak kepolisian menginterogasi keluarga dan juga teman-teman Indah, bahkan dilihat dari sosial media pribadi Indah. Hingga akhirnya berkat kerja keras pihak kepolisian mengarah kepada suatu nama, seorang laki-laki bernama Alim Muspar. Alim sendiri adalah warga Tanah Datar, Sumatera Barat. Alim bekerja di salah satu rumah makan Padang. Alim sendiri berkenalan dengan Indah di sosial media dan mengaku pacar Indah. Menurut teman kerja dari Alim di restoran tersebut menyebutkan kalau Alim memang orangnya tak banyak bicara, namun sering bermain sosial media dan bermain handphone. Banyak yang tak menyangka Alim bisa melakukan hal ini karena Alim sendiri dikenal sebagai orang yang tak bermasalah, namun ternyata tak bisa menahan hawa nafsunya. Setelah melakukan pencarian kepada Alim, Alim sendiri diamankan di Bukit Tinggi. Saat itu bahkan dirinya tak melakukan perlawanan, diamankan di rumah makan Padang saat dirinya bekerja. Alim dibawa ke Mapolres Payakumbuh. Setelah diinterogasi, Alim mengakui kalau dirinya pelakunya. Alim sendiri mengaku berkenalan dengan Indah di sosial media, kemudian keduanya berkomunikasi dan berpacaran online. Keduanya tiap hari berteleponan hingga akhirnya memutuskan bertemu satu sama lain. Indah yang nampak senang akan bertemu sang pacar Alim, namun Indah tak tahu kalau Alim memang menginginkan sesuatu dari Indah. Bahkan Alim sendiri sudah mengaku kalau dirinya akan tidur bersama Indah. Saat itu Alim menjemput Indah di Payakumbuh dan jalan-jalan makan. Saat itu bahkan Indah yang masih malu-malu berbeda dengan Alim. Tak lama Alim pun mengajak Indah ke satu tempat yang nampak tempat sepi. Keduanya pun ngobrol di bukit kosong tersebut. Saat itu Alim merayu Indah untuk melakukan hubungan suami istri, namun Indah menolak. Alim yang kesal dengan ditolak Indah, Alim pun memaksa hingga akhirnya Indah meminta tolong. Alim panik karena Indah meminta tolong, takut ada warga yang datang, hingga Alim pun membekap Indah dan membenturkan Indah beberapa kali ke tembok. Hingga saat itu pun Alim melakukan terus aksinya, membuat Indah tak bernapas. Usai sadar kalau Indah sudah tak bernyawa lagi, Alim pun memperkos Indah beberapa kali dan tak lama membuang Indah di ladang dengan ditutupi semak-semak. Usai melakukan aksinya, Alim pun pulang berakting seperti tak terjadi apa-apa hingga terkuak pihak yang berwajib dan Alim diamankan. Mengaku dirinya menyesal melakukan perbuatan ini, namun saat itu Alim tak bisa menahan nafsunya. Alim diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga divonis 15 tahun di Pengadilan Payakumbuh. Keluarga Indah sendiri tak tahu siapa Alim dan tak menyangka Indah berkenalan dengan seorang laki-laki yang tak bertanggung jawab. Namun nampaknya hingga akhir Indah pun mempertahankan harga dirinya, membuat keluarga juga senang. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.